Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film jadul. Film yang dirilis pada tahun 1992 yang dibintangi oleh Mithun Chakraborty. Film yang bercerita tentang seorang buronan polisi terpidana mati yang melarikan diri. Dalam pelariannya, dia mendapatkan tawaran pekerjaan menjadi suami pura-pura seorang gadis kaya raya, yang pada akhirnya membuatnya harus benar-benar jatuh cinta. Ya, Pyar Hua Chori Chori. Cinta datang secara diam-diam. चुपके चुपके छुप छुप के ये प्यार हुआ चोरी चोरी. Sebelum menyaksikan review ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat para bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Seperti biasanya, sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan Tete Mendoan. Gadis ini adalah Radha. Radha yang diperankan oleh Gautami adalah putri dari seorang sultan, orang terkaya dan terpandang di sebuah daerah bernama Oti. Ayah Radha tinggal di Amerika, yang membuat Radha tinggal bersama pengacara yang juga sahabat dari sang ayah, yang bernama Junjunwala, yang diperankan oleh Anupam Kher. Radha juga memiliki seorang sepupu yang berarti keponakan sang ayah yang bernama Bishambar. Bishambar yang diperankan oleh Sakti Kapoor sangat ingin menguasai harta ayah Radha. Tanpa sepengetahuan Radha, sang ayah ingin menikahkan Radha dengan seorang pria Amerika. Radha yang ternyata sudah mempunyai kekasih bernama Dilip menceritakan pada Junjunwala bahwa dia sudah memilih laki-laki tersebut dan berencana akan mempertemukan Dilip dengan Junjunwala. मैंने अंकल से साफ-साफ कह दिया है कि शादी मैं अपनी पसंद से ही करूंगी। अपने मन की बात अंकल से कह डाली, तो क्या तुम मर्द होकर उनसे मेरा हाथ नहीं मांग सकते? Junjunwala yang menyayangi Radha dan menganggapnya sebagai anak sendiri mulai berbicara pada ayah Radha tentang laki-laki pilihan anaknya tersebut. Ayah Radha yang mendengar itu tidak menerimanya dan mengatakan jika Radha tetap ingin menikah dengan Dilip, maka sang ayah akan mencoret Radha dari kartu keluarganya, alias tidak akan memberikan warisan semua harta kekayaannya. कि पहली और आखिरी ख्वाहिश मानने से इनकार कर दिया तो वो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता, उन्होंने फोन नीचे रख दिया। Keesokan harinya Radha membawa Dilip ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan Junjunwala. Di rumah, Junjunwala menceritakan pada Dilip jika Dilip ingin menikah dengan Radha, maka Radha tidak akan mendapatkan apa-apa dari ayahnya. Dan jika Dilip benar-benar mencintai Radha, Junjunwala menyuruh Dilip untuk datang besok ke KUA untuk menikah dengan Radha. Tanpa berpikir panjang, Dilip mengatakan bahwa besok dia akan datang ke KUA untuk menikah dengan Radha. Mendengar itu, Radha pun senang. बाकी कल सुबह शादी का मुहूर्त है, तुम्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना है। सर, मैं कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर आऊंगा. Keesokan harinya, Radha dan Junjunwala yang sudah menunggu kedatangan Dilip di KUA mendapat selembar surat dari Dilip. Dalam surat itu, Dilip berkata bahwa dia tidak ingin menikah dengan Radha, yang seorang gadis miskin karena tidak mendapat harta warisan dari ayahnya. Membaca surat itu membuat Radha shock dan jatuh pingsan. Goodbye, Dilip. Di sini lain, Bishambar yang bodoh tapi gila harta sedang bertransaksi dengan seorang pengusaha. Bishambar bermaksud menjual pohon-pohon yang ada di hutan milik ayah Radha. Beberapa hari kemudian, Junjunwala mendapat surat dari ayah Radha yang berisi bahwa dia minggu depan akan pulang ke India selama 2 minggu. Kedatangannya adalah untuk meminta maaf pada Radha dan merestui hubungan Radha dengan suaminya yang ayahnya anggap bahwa Radha sudah menikah. मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया है, इसका मुझे पछतावा। हफ्ते की छुट्टियां अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ गुजारना चाहता हूँ. Mendengar kabar itu membuat Junjunwala dan Radha kebingungan. Dikarenakan ayah Radha adalah seorang penderita sakit jantung yang sudah 2 kali mendapat serangan pada jantungnya.
Junjunwala tidak ingin kegagalan Radha menikah karena ditinggal Dilip membuat sahabatnya mendapat serangan jantung yang ketiga yang akan membuat kondisinya semakin fatal. Junjunwala mulai menemukan ide untuk menyelamatkan ayah Radha dari serangan jantungnya. Junjunwala berkata pada Radha bahwa dia ingin mencari seorang pria bayaran untuk bersandiwara berpura-pura sebagai suami Radha dalam waktu 2 minggu saja. Mendengar ide gila Junjunwala, awalnya Radha menolak. Tapi Junjunwala meyakinkan pada Radha bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan sahabatnya. सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उनके इस दोस्त की भी तमन्ना है आने वाले 14 दिनों में किसी भी आदमी को अपना पति बनाकर पत्नी की एक्टिंग करो अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें अपनी जिद प्यारी है या पिता की जिंदगी Pencarian Junjunwala jatuh pada seorang pemuda bernama Vijay. Vijay yang diperankan oleh Mithun Chakraborty adalah seorang penjahat kelas teri. Pada waktu itu Junjunwala menemukan Vijay yang sedang menipu seorang bule miskin. My brother! Sir, मेहरबानी sir! Junjunwala yang melihat aksi Vijay mulai mengikutinya. Lalu Junjunwala meminta pada Vijay untuk berpura-pura menjadi suami Radha dengan imbalan memberikan sejumlah uang. Dan mengancam jika Vijay tidak mau, maka Junjunwala akan melaporkan aksi Vijay itu pada polisi. Vijay yang tidak mau ditangkap polisi dan kebetulan sedang membutuhkan uang lalu menerimanya. आने वाले 14 दिनों तक एक लड़की के पति होने का रोल अदा करना पड़ेगा इतनी सारी रकम और इतनी इज्जत किसी किस्मत वाले को ही मिलती है Setibanya di rumah, Vijay dijengkelkan oleh kelakuan Radha yang mengatakan bahwa kenapa Junjunwala membawa seorang gelandangan yang wajahnya mirip penipu untuk menjadi suami pura-puranya. Mendengar perkataan Radha membuat Vijay marah dan keduanya pun mulai saling mengejek. मतलब तुम दुल्हन तुम में ऐसी कौन सी दुल्हन वाली बात है अंकल उस गधे को धक्का दे के बाहर। Melihat tingkah Vijay dan Radha yang seperti anak kecil, Junjunwala mulai merayu keduanya untuk saling menerima agar sandiwaranya bisa terlaksana. ओके ओके स्माइल Mereka bertiga pun menjemput sang ayah di bandara. वेलकम टू इंडिया अपने दामाद से मिलो विजय कुमार बाकी बातें रास्ते में होंगी यहाँ से सीधे उठी चल मैं ले लूं चले Kedatangan ayah Radha di rumahnya disambut oleh ocehan keponakannya, Bisamber. Bisamber yang tahu bahwa pacar Radha adalah Dilip mulai menceritakan pada pamannya bahwa Vijay yang ada di depannya bukanlah suami Radha dan menantunya. Mendengar ocehan Bisamber, ayah Radha marah dan tidak mempercayai ocehan keponakannya tersebut. अरे मुझे शट अप नहीं इसको कट आउट करो अब जाओ और आराम करो जाओ जाओ जाइए जाइए नमस्कार Malam harinya setelah makan malam, sang ayah meminta maaf pada Radha dan berkata bahwa Radha telah memilih suami yang tepat karena selain tinggi dan tampan, Vijay terlihat berkarakter baik. बेटे इतना अच्छा कद इतना खूबसूरत मैंने जो तुम्हें दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ Malam itu juga Vijay mulai meminta uang bayaran pekerjaannya kepada Junjunwala. Junjunwala memberikan cicilan uang pada Vijay karena tidak mau nanti Vijay kabur jika langsung memberikan semua uang tersebut. विश्वास हो तुम्हारा तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो ये पैसे भी छीन लूंगा Kejadian itu terlihat oleh Ibu Bisamber yang membuatnya curiga bahwa apa yang dikatakan anaknya kemarin adalah benar. Kemudian di dalam kamar, Vijay dan Radha melanjutkan saling ejeknya atas ketidakpuasan ejek-ejekan mereka waktu itu. नहीं है या कॉकरोच की बच्ची बंदर की औलाद। छिपकली की औलाद Sebagai seorang anak keturunan sultan, pernikahan Radha dan Vijay harus melakukan ritual adat untuk menghilangkan roh jahat yang akan mengganggu pernikahan mereka. Ketua adat menyuruh Vijay untuk memukul tangan Radha dengan sebuah kayu. Mendengar itu, Vijay tidak mau melewatkan kesempatan membalas permusuhannya dengan Radha dengan memukul tangan Radha sekeras-kerasnya. Kemudian giliran ritual untuk sang suami. Kepala adat meminta Vijay untuk membakar kapur barus yang diletakkan di tangan Vijay. Melihat kesempatan membalas kelakuan Vijay,
Dengan sigap Rada memegang kaki Vijay agar Vijay tidak bisa bergerak. Ketika telapak tangannya mulai terbakar. Malam harinya lagi-lagi Rada mengerjai Vijay. Di depan sang ayah, Rada berkata bahwa Vijay tidak boleh makan terlalu banyak karena kolesterolnya. Dan menyuruh Vijay meminum segelas jus labu yang sangat pahit, yang lalu membuat Vijay jadi tak berselera untuk makan, yang akhirnya membuat Vijay tidur dengan keadaan perut kosong. मैंने इनके लिए खास जूस बनाया है। जूस ये रहा आपका जूस। करेलों को निचोड़कर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। शाबाश शाबाश ठीक है बच्चे की तरह शाबाश। देखो उधर इधर अरे Kejadian semalam membuat Vijay merencanakan balas dendamnya pada Rada dengan mengatakan pada mertuanya agar Rada harus berguling-guling dari sebuah bukit sampai ke kuil untuk mengusir roh jahat. Mendengar cerita Vijay, sang ayah memberitahukan dan meminta Rada untuk melakukan ritual yang diinginkan oleh suaminya. जय दूध पिया जगदम्बा देवी जूस जगदम्बा ठीक कर दे माँ रुतम रुतम Pada hari selanjutnya, adik Bisamber melihat Rada yang selesai mandi tidak menggunakan mangalsutra di lehernya, yang kemudian diceritakan pada ibu dan kakaknya. Mendengar cerita adiknya, Bisamber bergegas menemui ayah Rada untuk mengatakan apa yang adiknya lihat. Cerita Bisamber membuat ayah Rada ingin membuktikan dan mulai pulang untuk menemui Rada. Vijay yang mengetahui dan mendengar berita itu dari anak buah Bisamber langsung berlari bermaksud ingin memakaikan mangalsutra pada Rada. Tapi usaha Vijay dengan menarik Rada dan memaksanya untuk memakai mangalsutra mendapat tamparan dari Rada. Kemudian ayah Rada yang datang dan melihat Rada memakai mangalsutra memarahi Bisamber dan menamparnya. Rada yang mendengar ayahnya memarahi Bisamber membuat Rada jadi tahu kenapa Vijay memaksanya untuk memakaikan mangalsutra, yang membuat Rada terlihat menyesal telah menampar Vijay. तो मुझे माफ कर देना। Pagi harinya ketika sarapan, Junjunwala dibuat terkejut dengan tingkah Rada yang mulai baik pada Vijay. Dengan melayani Vijay di meja makan. Dan tidak mau lagi memberikan jus labu yang pahit pada Vijay. ये डॉक्टर है या वकील कानूनी पॉइंट की तरह मरीज का ट्रीटमेंट भी बदलता रहता है अंकल खाना लग गया है, उनको भी बुला लीजिए। अंकल खाना लगा दिया है, उनको भी बुला लीजिए। Kemudian pada hari ulang tahunnya, ayah Rada memberikan kalung kehormatan sebagai orang terpandang dan mewarisinya pada Vijay. Dan nanti malam mengajak Vijay mabuk-mabukan untuk merayakannya. खुशी में आज रात जरा जाम शाम हो जा। Pada malam harinya, Vijay yang mabuk mulai meracau tidak karuan. Junjunwala yang tidak mau jika nanti Vijay mengatakan yang sebenarnya menyuruh Vijay untuk tidur dan masuk ke kamarnya. और अच्छाई करके भगवान का किराया अदा करने की कोशिश करते हैं झूठ झूठ बोल रहा है अरे आओ तुमने बहुत पी ली तुम्हें घुमाता हूँ आओ आओ अरे Di dalam kamarnya, Vijay yang mabuk mulai menggoda Rada, lalu mengangkat Rada yang tidur di lantai untuk menyuruhnya tidur di ranjang, dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rada. my loneliness love of my heart I love you Radha I love you. Pada suatu hari, Vijay yang sedang jalan-jalan di hutan melihat Bisamber sedang bertransaksi jual beli kayu yang waktu itu mereka rencanakan. Vijay pun menghadang truk pengangkut kayu itu untuk menggagalkan niat Bisamber dan mulai mengajar anak buah mereka. राजा नहीं असली राजा तो हम हैं
Setelah mengajar dan berhasil menghentikan transaksi itu, Vijay pun melaporkannya pada Ayah Rada. Ayah Rada yang mendengar itu mulai marah dan mengusir Bisamber dan keluarganya. Tapi Vijay yang tidak tega dengan pengusiran itu memohon pada Ayah Rada untuk memaafkan Bisamber dan keluarganya dan meminta Ayah Rada untuk memberikan sebagian kecil hartanya untuk keluarga mereka, bermaksud agar mereka tidak lagi berniat untuk berbuat curang. Melihat kebaikan dan ketulusan Vijay, Ayah Rada pun memenuhi permintaan orang yang ia anggap sebagai menantunya tersebut. माफ कर दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से विजय ठीक कह रहा है। मिलाओ हाथ और करो वादा। 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 Rada yang sudah menyukai Vijay curhat pada Junjunwala tentang perasaannya. Junjunwala yang senang mendengar itu berkata pada Rada bahwa cintanya saja tidak cukup sebelum Rada mengetahui apakah Vijay juga mencintainya. क्या वो भी तुम्हें चाहता है? ये मैं नहीं जानती। Dan untuk mengetahui itu, Junjunwala mulai merencanakan sesuatu. Esok harinya Junjunwala mulai memainkan rencananya dengan tidak mau memberikan uang cicilan pekerjaan pada Vijay. Vijay yang marah karena Junjunwala tidak mau membayarnya, mengancam untuk pergi dari rumah. Tapi Junjunwala tetap tidak mau memberikan uang tersebut. Junjunwala yang tidak mau memberikan uang membuat Vijay semakin marah dan mulai meninggalkan rumah. मैं जा रहा हूँ। हाँ। तुम लोगों से बात करने का और कोई टॉपिक बचा नहीं है। अंकल, Rada yang tidak menyadari bahwa itu trik Junjunwala untuk mengetahui perasaan Vijay pada Rada mulai panik melihat kepergian Vijay dan mulai mengejarnya. Tapi ketika Rada sampai ke pintu gerbang halaman rumahnya yang jauhnya ribuan kilometer, dibuat bahagia ketika melihat Vijay kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan seketika berlari menghampiri Vijay dan mencipoknya. Kisah cinta secara tidak sengaja mereka pun terjadi. Pyar hua cori-cori. Cinta datang secara diam-diam. चुपके चुपके छुप छुप ये प्यार हुआ चोरी चोरी दरबार हुआ चोरी चोरी। Kemudian Bisamber yang belum puas dengan apa yang ia dapat pergi ke kota untuk menemui Dilip dan membawanya ke hadapan Ayah Rada untuk mengungkap kebenaran tentang siapa orang yang Rada cintai sebenarnya. Mendengar rencana Bisamber membuat Vijay menghajar Bisamber dan Dilip. कि तुम वो हो ही नहीं जो बस समझते हैं तुम बेरुपया हो। बचाओ! बचाओ! ओके बस छोड़। Saat perkelahian Vijay dan Dilip berlangsung, Bisamber berlari untuk menemui Ayah Rada, bermaksud memberitahukan kejadian itu. आइए आइए उधर मामा जी। विजय! Kemudian di rumah Ayah Rada yang sudah mengetahui semuanya mulai memarahi Rada dan Vijay. क्या ये वही लड़का है जिससे तुमने मोहब्बत की थी? इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। Tapi ketika giliran memarahi Junjunwala, Ayah Rada berkata dan bertanya apakah yang dilakukan sahabatnya itu benar atau salah. Junjunwala yang merasa bersalah karena telah berbohong mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan mulai meminta maaf pada Ayah Rada. गलत। No! तुमने बिल्कुल सही किया। Tapi semua orang dikejutkan oleh perkataan Ayah Rada yang mengatakan apa yang dilakukan Junjunwala adalah benar. Dan Ayah Rada pun berterima kasih karena kebohongan Junjunwala membuat Ayah Rada mendapatkan seorang menantu yang baik hati.
Lalu ayah Rada pun mengusir Dilip dan mengatakan bahwa Dilip adalah seorang cowok matre. और तुम दौलत और जहेज के लालची दूर हो जाओ। Get out and get lost. Namun setelah masalah selesai dengan kebahagiaan Rada, muncullah masalah baru. Masalah baru muncul ketika Vijay kedatangan sosok seorang polisi yang sudah lama mencari di mana keberadaannya untuk menangkap Vijay. Ternyata Vijay adalah seorang buronan polisi terhukum mati yang sedang melarikan diri. You bloody rascal! Di rumah Rada, Vijay pun memohon pada polisi tersebut untuk tidak menangkapnya untuk 4 hari ke depan sampai ayah Rada balik ke Amerika, agar sandiwaranya tidak terungkap dan tidak membahayakan nyawa ayah Rada. Mendengar alasan Vijay, sang polisi yang awalnya menolak akhirnya menyetujui permintaan Vijay dengan tetap mengawasi dan tinggal di rumah Rada. लेकिन तुम जैसा मुजरिम जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ साहब, मुझे नजर आ ही रहा है, मगर जाते जाते मैं किसी और के जीवन का देखना नहीं चाहता। तुम्हारी कहानी सुन के मैं तुम पे एतबार कर सकता हूँ। थैंक यू साहब। Rada yang tidak sengaja mendengar obrolan Vijay dan polisi tersebut menjadi syok. Lalu Vijay mulai menceritakan kisah kelamnya sampai ia harus mendapat hukuman mati pada Rada. मैंने जो कुछ सुना क्या वो सच है? Pada saat itu, Vijay yang merupakan seorang fotografer jatuh cinta pada seorang gadis tunawicara yang bernama Faisali, yang merupakan anak seorang petugas polisi yang juga bawahan dan sahabat dari polisi yang sekarang ingin menangkap Vijay. बाप मैं ही हूँ। विजय Setelah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki, pada suatu malam Vijay dikejutkan dengan melihat sang istri sedang berpelukan dengan seorang pria asing. Melihat itu, Vijay pun marah dan memukuli pria tersebut sambil menanyakan siapa sebenarnya dia. कौन है तू? Vijay semakin marah karena pria tersebut tidak mengatakan siapa dirinya, yang membuat Vijay mengambil sebuah gunting. Ketika hendak menusukkan pada pria tersebut, sang istri menghalanginya, membuat sang istri tewas tertusuk gunting oleh Vijay. Setelah kematian sang istri, Vijay baru mengetahui bahwa pria tersebut adalah adik dari istrinya yang seorang buronan polisi yang datang untuk meminta makan dan uang pada Faisali. Ketika dalam penjara, teman Vijay datang mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa merawat anak Vijay yang ia titipkan, yang kemudian anak laki-laki Vijay dititipkan pada sebuah panti asuhan. Temannya lalu mengatakan bahwa anak Vijay memiliki kelainan yang sama dengan istrinya, yaitu tidak bisa bicara. Jika Vijay ingin anaknya dapat berbicara, maka dia harus bisa mengoperasi anaknya sebelum ia tumbuh besar. Dan untuk itu Vijay harus mempunyai uang, yang membuat Vijay harus lari dari penjara untuk mendapatkan uang untuk operasi anaknya, yang akhirnya bertemu Junjunwala yang menawarkan pekerjaan sebagai suami bohongan Rada untuk mendapatkan uang. Cerita Vijay pada Rada didengar oleh Bisamber dan mulai mengancam untuk memberitahukan semuanya pada ayah Rada. Bisamber menyuruh Rada untuk menandatangani kertas kosong yang nantinya digunakan untuk mendapatkan semua warisan Rada. Mengetahui itu, Vijay mulai menemui Bisamber dan mengancam ingin menghabisinya. Melihat Vijay yang marah, Bisamber pun merobek kertas tersebut. ये कागजात मुझे दो। करने पर भी फांसी से बढ़कर सजा नहीं हो सकती। तुम्हारे छाप ये कर्टन मरोड़ दूंगा। 14 hari telah berlalu. Sebelum kepergiannya, ayah Rada telah menyiapkan berkas-berkas warisannya yang ia berikan atas nama Rada dan menantunya Vijay. Lalu ayah Rada meminta pada Vijay jika kelak ia memiliki anak laki-laki untuk memberikan namanya, dan nama ibu Rada jika anaknya kelak adalah perempuan. Bersamaan dengan itu, Vijay yang ingin mengantar ayah Rada ke stasiun harus pergi menjalani hukuman. Vijay pun pamit pada ibu Bisamber dan memberikan Bisamber kalung simbol kasta yang ayah Rada berikan, yang membuat Bisamber terharu dan mulai menyadari kebaikan Vijay.
Setelah kepergian ayah Radha, Vijay sudah ditunggu oleh polisi yang akan membawanya. Sebelum pergi, Vijay mengungkapkan keinginan terakhirnya agar Radha mau merawat dan membesarkan anaknya dan memberikan nama ayah Radha pada anak tersebut. Kata-kata Vijay membuat Radha menangis. उसे बड़े प्यार से पाला। Beberapa hari kemudian, Junjunwala datang menemui Radha yang sedang termenung. Junjunwala membawa berita baik bahwa dia yang seorang pengacara berhasil meringankan hukuman Vijay yang semula hukuman mati menjadi hukuman 5 tahun penjara. Kabar itu membuat Radha menangis bahagia dan akan menunggu kebebasan Vijay 5 tahun lagi. 5 साल के बाद तुम्हारा विजय आजाद होगा, आजाद। 5 tahun kemudian, cerita ditutup dengan kedatangan Radha yang menjemput kebebasan Vijay dengan membawa anaknya yang sudah besar dan bisa berbicara. Film pun selesai. डैडी तू बोल सकता बेटा, जब बेटा बोल सकता है, फिर से एक बार बोल। डैडी छुप के छुप के छुप छुप के ये प्यार